Nah, ini teman-teman, kalau orang-orang ini bicara seenak udelnya aja, yang terjadi itu rusak peradaban. Hakikat itu dari kata hak. Udah diam dulu kau Duma ah. Diam dulu lah, kau nggak ditanya hakikat, kau 3 pula hakikat katanya. 3 itu jumlah angka. Hakikat itu dari kata hak. Hak kok. Ada kof belakangnya, hak kok. Artinya apa? Benar. Maka hakikat artinya keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Esensi, karakter sesuatu yang menjadi dirinya sendiri. Itu sifatnya. Contoh, Tuhan itu punya sifat apa? Intinya apa sih? Tuhan itu memiliki sifat ketuhanan. Yang kutanya itu, Tuhanmu ada berapa? Kau bilang 1. Yang 1 yang mana? Logos, rema kau bilang tadi. Logos lah, rema lah, grape lah. Sepanjang diskusi. Kan sudah aku bilang, Tuhan itu 1, badan dia 1, tapi 3 hakikat dia. Hakikat itu artinya apa? Hakikat artinya apa? 3 hakikat lagi 3 hakikat. Hakikat artinya apa? Kau yang longor, muka kau pun longor. Udahlah longor kok, pede pula kau. Udahlah botol, banyak pula bicaranya. Hakikat aja nggak ngerti. Kau longor, hakikat artinya apa? Kau penyembah roh. Kau penyembah roh. Kau penyembah manusia berkelamin kau. Penyembah roh kau, penyembah pneuma. Penyembah roh, animisme. Penyembah pneuma. Ya teman-teman, tap layar, di-share, posting ulang. Ini, yang belum follow silakan follow teman-teman. Posting ulang, follow saudara. Di follow akun Kata Bible yang ada di bawah itu, yang di sudut Kata Bible 08. Kalau akun ini rungkat, pindah ke sana teman-teman. Ayo semua follow. Penyembah roh kau Dumaria, penyembah manusia kau Dumaria, penyembah grape kau, penyembah rema kau, penyembah logos kau. Banyak yang kau sembah. Banyak kau sembah. Kau penyembah grape. Kau penyembah logos. Kau akan bisa aku kayak kau kayak anak-anak kan? Bisa aku kayak kau muka aja tua, tapi kelakuan kayak anak-anak. Dikira aku nggak bisa kayak anak-anak mungkin. Neng Eka, diem aja kau. Diem. Kau nanya lah, penyembah apa rupanya? Oke, lanjut teman-teman ya. Tengok, sebenarnya mama-mama ini itu penghujat teman-teman. Dia disuruh menjelaskan ketika dia gabrul ya, terus dia melakukan penistaan dengan mengatakan Nabi Muhammad mati kekal. Kalau memang Nabi Muhammad mati kekal, dia harus punya literasinya. Kalau saya katakan Kristen salah, itu bukan kata saya, kata ilmu pengetahuan. Kristen salah secara matematik. Bukan berarti salah ya. Kata dia benar. Eka, kau diam dulu Eka. Udah lama kamu. Ya udah kau bilang lagi. Coba dari awal kau bilang kalau panutan kamu Edis. Kalau dari awal kau bilang panutanmu Edis, maka tidak ada yang mau ajak kau bicara. Maka udah pantas aja kalau udah diem. Ya sekarang aku jawab. Ya udah. Nabi Muhammad di alam barzah. Terus apa kaitannya? Sekarang aku tanya, Tuhan kau di mana? Di surga. Tuhan kau di mana? Mana tunjuk? Ada fotonya? Mana buktinya? Kamu sosok ada manusia, tunjukkan satu orang yang bisa lihat surga. Nabi Muhammad di kuburan Nabi Muhammad ada tuh, kita bisa buktikan tuh. Benar Nabi Muhammad di kuburan. Nah sekarang kau mengklaim Tuhanmu turun ke dunia jadi manusia, lalu naik ke surga. Siapa yang lihat dia naik ke surga? Murid-muridnya, sehingga dia berkata. Berarti murid-muridnya bisa melihat surga. Naik ke surga bos. Makanya murid-muridnya lihat surga dia. Cuma Yesus yang satu-satunya dari surga datang ke bumi dan kembali ke surga. Bohong. Elia naik ke surga, Henok naik ke surga, siapa dia? Tuhan dia. Kera kau Eka. Satu-satunya yang dari surga bukan. Ya memang. Begini bang, kau pun nanti masuk ke surga bukan berarti kau Tuhan. Itu. Iya. Ya udah. Berarti ketika Yesus masuk ke surga bukan berarti dia Tuhan, betul? Ya, turun ke bumi, naik ke surga lagi, menyiapkan tempat untuk klien. Ngomong lagi emaknya, emak sama anak ngomong. Siapa yang turun? Bingung kau kan? Siapa yang turun? Gak suka kau kan? Ya. Yesus naik ke surga. Kau bilang Yesus, dengarkan. Kau bilang Yesus naik ke surga. Siapa yang lihat dia naik ke surga? Siapa?
Ke-12 muridnya ada, masih banyak saksi-saksi. Oke, berarti ke-12 murid bisa melihat surga, betul? Nah, nggak sih, Bang? Jawab. Pakai otaknya, Yesus Bang. naik ke surga, yang lihat siapa? Gini, Muridnya. Bang. Berarti ke-12 muridnya bisa melihat surga, betul? Halo. Mbak Dalena. Iya, berarti muridnya melihat surga. Nah, intinya kau lihat istrimu naik Ini ke... saya bukain di dalam Markus, dengerin, kubukain nih, kubukain. Markus 16 ayat 19. Markus 16, kubuka ya. Nah, setelah ia berbicara Diam kepada kau. murid-muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Longor, kera kau. Oke, sekarang ini kita buktikan, coba. Gedein saya, host. Ya kasih. Nah, ini kita pakai dalil. Jadi udah moderator bukan toh. fitnah. Udah moderator. Bukan asal congor ya. Ini pakai data Markus 16:19. Nih, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, siapa yang lihat ini? Bang Teguh moderator juga. Ayo, siapa yang menyaksikan ini? Siapa? Kau diam. Jawab. Bu Sumiati, kau diam. Jawab itu. Siapa yang lihat? Gini loh, Bang. Ya, dia Jangan gini loh, Bang. Jawab. Ketika terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Dulu. Ya, aku nengok. Aku udah nengok itu ayatnya. Siapa yang lihat ini? Mau nulis nih buku cerpen sama istri abang nih. Mau Bibar lu berarti cerpen. Bilbelu. Bibar lu cerpen. Emang kera kau. Nggak tahu diri kau. Binatang kau. Hewan kau. Rasid, diam kau dulu. Diam dulu, Rasid. Biar aku ngomong dulu. Biar tahu kau. Istri si ini kan seperti ini tahun ini ya. Tahun ke pasar nih. Dia mau beli ikan. Oke, aku mau nulis. Kan nggak ada yang tahu beli ikan, tapi tujuan memang beli ikan. Iya, siapa Ya yang berarti tahu? tidak Lu terbukti. apa sih? Apa lu ngomong apa? Hah? Dia tahu dulu. Longor, lu ngomong apa lu? Oke, kalau ngomong perumpamaan apa lu? mau ke pasar Ngomong apa beli lu? ikan, ternyata Lu ngomong ikannya apa lu? nggak ada akhirnya. Akhirnya Lu ngomong dia apa beli lu? ayam. Nggak kedengaran Gimana? suara Bohong berarti ini. dia. Coba diam dulu. Ketika kamu membawa perumpamaan ya kan, istri ke pasar beli ikan, ternyata ikannya nggak ada, beli ayam, berarti dia bohong. Kan tujuannya memang ya. Gimana ya logika Lah, sekarang buktikan siapa yang tuliskan ini, siapa yang lihat Yesus naik ke surga, siapa yang lihat? Ayo, siapa yang lihat ini, siapa yang tulis? Dari mulai siapa yang tulis, baru siapa yang lihat, ayo. Coba. Lah kok baca bawahnya ini? Woi, syukron, barakallahu fikum. Baca bawahnya kelanjutan. Caindron. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Siapa yang tulis? Diberkati hidupmu drong. Tuhan baik, anak baik. Darah Semuanya Yesus. baik. Saya tanya loh siapa yang tulis ini? Ada yang typing bom yang lihat bilang. Oi. Yang tulis ini siapa? Bang Teguh, siap-siap gila di komal ini Bang Teguh. Nah, itu kita apa tuh? Oke. Iya, ini Markus. Berarti siapa yang Ini tulis karena masih gue Markus? inget aja ya nih. Gue numpang di Komal nih, kalau enggak udah gue sikat. Markus nih yang tulis. Sikat aja. Iya, Markus yang tulis. Jadi gini loh, Bang. Gimana? Oke lah. Abang nggak percaya itu siapa tuh yang nulis, nggak percaya Loh, Yesus. bukan nggak percaya, saya tanya. Saya tanya yang tulis siapa? Itu udah Markus. Markus. Yang lihat Yesus naik ke surga siapa? Ya manusia yang ada yang lihat. Lah berarti bohong dong, ngarang. Loh, di kami, dengar dulu Bang, iman adalah Ngarang dong. Ini adalah karangan manusia, yang manusia itu sendiri tidak melihatnya. Gimana sih? Manusia kalau digituin. Lah makanya, coba buktikan siapa yang lihat untuk memvalidasi benar dia naik ke surga, siapa yang lihat? Surga untuk melawan ini kok Dajjal gila ya. Jadi siapa yang lihat? Dajjal. Gak ada kan? Cuma Lah ini siapa yang lihat? Ini loh, ini kan kejadian 2000 tahun yang lalu. Saya tanya siapa yang menyaksikan? Ya pelan-pelan aja, pelan-pelan, slowly. Coba Biar diskusinya jawab pelan-pelan. Gini, biar Saya diskusinya tanya, siapa jalan, yang menyaksikannya? kita semuanya kalem, tenang, santai, agar komal kita aman juga, saudara ya. Kita pelan-pelan aja. Mulai goyang, pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Ayo. Gini loh. Sedangkan pun pada saat manusia pertama diturunkan,
ya Adam, kan gak ada yang lihat tuh. Siapa yang lihat? Cobalah dulu, kau tanya Babang, siapa yang lihat? Ya nggak ada yang lihat, betul. Nah ini nggak ada yang lihat juga. Kenapa kau percaya Adam itu manusia pertama? Lah karena kami beriman, karena kami tahu bahwa Allah menciptakan manusia pertama adalah Adam. Apa bedanya? Jangan Ya udah, gini. makanya gini Bre, katanya gini Bre. Coba. Bahwasanya Yesus naik ke surga Habis itu itu adalah sebuah klaim. Enggak. Aku ini aja maksudnya. Bentar. Ya, Teguh. Jangan lari-lari. Ini kan pembahasannya tentang membuktikan benarkah Yesus naik ke surga atau enggak. Jangan lari ke Adam. Jawab juga. Nah, coba buktikan dulu. Silakan. Sabar, dengarkan saya. Saya kasih tahu ya. Sama, kita punya iman juga. Lu juga punya iman. Bre, saya kasih tahu kamu. Saya kasih tahu kamu. Tapi iman kamu nggak jelas. Imanmu nggak jelas. Ini makanya. Coba sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Nah ini sorga ini kalau kita kaji di original teksnya, kita baca di original teksnya apa yang tertulis di sini? Nggak, jawab dulu tadi itu. Ton oranon ini artinya langit. Kalau di langit kita percaya bahwasanya Yesus terangkat ke langit. Ini oranon Bre, bukan sorga. Kalau di sini dituliskan oleh LAI ya, diterjemahkan dia naik ke sorga, artinya kau harus membuktikan benar. Gimana? Lalu sebentar, sedikit lagi. 30 detik. Halo. 30 detik lagi. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Siapa yang lihat ini? Dia duduk di sebelah kanan Allah. Siapa yang lihat? Emang ada lihat. Ini peri. Emang nggak ada lihat. Ya udah, berarti ini ngarang. Dia bukan naik ke surga tapi naik ke langit dan dia tidak duduk di sebelah kanan Allah. Tanya balik sama abang nih. Manusia pertama di Al-Quran itu kan Adam. Siapa yang lihat? Apa sih ini orang? Siapa yang lihat? Hidup. Lu pede hidup. Ya udah berarti kepercayaanmu adalah kepada Tuhanmu itu sama kayak kau membandingkan dengan manusia ketika pertama kali diciptakan. Apa sih ini? Gimana sih? Sama aja itu logikanya seperti itu, Bos. Kau nggak ada lihat. Ngapain kau percaya? Kau juga nggak ada lihat Yesus, ngapain kau percaya sama Yesus kalau gitu? Makanya kau dari tulisan Bible ini kau jelaskan. Gimana sih? Dengarkan saya. Manusia di tahun 2025 tidak ada yang pernah melihat Nabi Muhammad, tidak ada yang pernah melihat Yesus. Dari mana kita tahu tentang Yesus? Dari mana kita tahu tentang Nabi Muhammad? Dari kitab. Dari sama dari kitab. Nah makanya sekarang untuk membuktikan bahwasanya kitabmu benar, kitabmu tidak salah sesuai dengan tema, sekarang kau jelaskan benarkah dia naik ke surga lalu ada yang menyaksikannya? Sama kayak tadi Bu Nirifa itu juga bilang, nanti manusia bakal naik ke surga, jangan menghina Nabi Muhammad kami. Apa? Dibilang tadi Nabi Muhammad di kuburan. Loh, siapa yang melihat nanti dia naik ke surga? Kalau itu kan kejadian sudah terjadi, gimana sih? Nanti dia naik ke surga. Bro, dengarkan. Bedakan kita konteks membahas tentang nanti di akhir zaman dengan kejadian yang sudah terjadi. Ini sudah terjadi dan kau imanin ini loh. Ini kan udah terjadi. Sama-sama udah terjadi kok. Lah, kejadian di akhir zaman yang kau bahas barusan. Gimana? Kenapa sih tersinggung kalau disentil kayak gitu? Siapa yang tersinggung? Apa yang kau sentil? Nabi Muhammad di kuburan, betul, kami tidak menyalahkan. Iya. Faktanya ada, buktinya ada, dan kami tidak menyembah Nabi Muhammad, selesai. Lah ini yang kau sembah, yang kau tuhanin loh. Aduh. Gimana sih? Bisa Joko nyerah aja sudah Eka. Nyerah aja kalau nggak bisa buktikan. Izin bang. Saya mau. Kalau kami bisa membuktikan sesuai narasimu benar, kau katakan bahwasanya Nabi Muhammad ada di kuburannya ada kok. Nah Yesus, gimana membuktikannya? Macet. Izin bang. Oke, Jimen, silakan, Jimen. Iya. Jadi gini, Eka. Yahowa, maksudnya kita sama-sama orang Nias nih. Jadi gini saudaraku. Kalau Anda untuk diam dulu. Kalau Anda membandingkan dengan sesuatu hal yang terjadi kepada Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam, di situ belum ada manusia. Jadi berarti tidak ada saksi. Berarti hanya Tuhan yang bersaksi. Lalu Dia yang berkata di dalam Bible-mu. Dia sendiri yang berkata. Ataupun di Al-Quran dia sendiri juga yang berkata Allah. Karena tidak ada saksi, belum ada ciptaan. Karena baru pertama kali diciptakannya makhluk apa itu? Manusia.
Itu satu poin. Kedua, ketika naik ke surga tuh Yesus yang kau anggap Tuhan, itu sudah ada ciptaan. Pertanyaannya, siapa tuh ciptaannya manusia? Siapa tuh ciptaannya manusia yang menjadi saksi bahwa kenaikan dia itu di surga? Itu pertanyaannya. Jadi kau dengan tumbuhan lain. Kenapa lah adalah tumbuhan, bukan hewan, nggak nyambung. Nggak nyambung, mau tahu. Ya. Besarkan suaramu sedikit. Ya. Di sisi lain. Kan saya katakan, dengarkan dulu Eka, gini saudara, kau membandingkan bahwa sama seperti Adam tidak ada yang saksinya. Iya jelas, karena pada saat itu Tuhan belum menciptakan makhluk hidup. Masih bumi diciptakannya, belum ada manusia, belum diciptakannya hewan. Baca tuh Yohanes 1, baca tuh Kejadian. Belum ada saksi. Tetapi di dalam penciptaan itu, Tuhan sendiri yang bersaksi bahwa saya menciptakan manusia. Tuhan sendiri. Tetapi ketika di dalam Biblemu di Markus tadi, itu sudah diciptakan manusia, sudah diciptakan hewan. Pertanyaannya, siapa saksinya? Mana datanya? Nah, Dan dia siapa bilang yang berkata di Markus. situ? Dia bilang yang tulis Markus, yang saksikan murid-muridnya. Lah ini yang kita kaji, bre. Gitu harusnya, gimana sih? Tapi di pernyataan lain Yesus berkata, aku datang ke sana untuk menyediakan tempat. Aduh, nggak nyambung lagi, nggak nyambung. Makanya aku bilang sama kau. Dengar, Eka, dari tadi aku bilang, daripada kau naik di atas, mempertontonkan kebotolan kau, lebih baik kita nyadap karet. Balik kita ke kampung, nyadap karet, ya makan ubi kita. Donga Mado. Halo, selamat pagi selamatkan sore Dona Mado. Ya, Donga Mado, buka kamera saudara, buka kamera ya. Buka kamera, Bang Mister buka kamera juga, on cam ya, wajib ya, kan Bang Mister Sinaga. Ini Bang Jeman sini siapa nih? Diam dulu kau, diam dulu kau. Oke. Sapa tamu dulu ya. Ya, sapa tamu. Iya Donga. Mister, halo Mister. Dek. Mister, buka kamera, buka mute. Buka mute pun tak paham dia. Donga Mado ini, Mister. Bukan kamera. Iya. Bapak Donga Mado. Tanya nih. Orang pintar. Dari Kristen atau Katolik, Bang? Kristen Katolik. Ya. Kristen dan Katolik, siap. Ya udah. Iya. Ya, ini gantian sebentar ya, teman-teman. Tidak ada sholat. Kenapa di zaman habis Bang Teguh baru Bang Rasid. Habis Bang Teguh baru Bang Rasid nih masuk. Habis ini. Gantian saudara-saudara biar kita kondusif. Tahan saudara, follow saudara. Nekat yang nyata kata Kudis. Masuk Bang Teguh. Oke, pertanyaannya lanjut. Untuk masuk. Bang Teguh noise Bang. Apa yang mau ditanya? Nanya apa Mister? Noise ya? Ya. zaman Adam tidak ada sholat, kenapa di zaman Muhammad ada sholat? Silakan. Gimana? Itu tolong Cek. dulu. Ya. Apa? Kenapa Saya mau bertanya, kenapa di zaman Adam tidak ada sholat, kenapa di zaman Muhammad ada sholat? Jadi gini, di zamannya Nabi Adam itu syariatnya para nabi itu semua berbeda-beda. Jadi syariat yang diturunkan, perintah atau syariat yang diturunkan kepada Nabi Adam dengan Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Jadi untuk sholat 5 waktu seperti yang dikerjakan oleh umat muslim setelah kedatangannya Nabi Muhammad. Itu dalilnya mana sholat 5 waktu itu, mana dalilnya? Tunjuk dalilnya dulu. Mau tunjukkan dalil sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu. Baik. Emang gini, dengar. Emang ada itu? Ya sabar. Kau pun di gereja nyanyi-nyanyi nggak ada dalilmu juga. Ini ditunjukkan dalil, sabar. Nanya kau bertubi-tubi bodoh. Sudah kau ditanya kau mencret berak celana. Keluar tai. Sekarang aku tanya dulu. Kamu ngerti sholat 5 waktu nggak? Ngerti nggak sholat 5 waktu itu apa? Enggak. Coba buka mute-nya dulu. Sama topengnya dibuka, jangan pakai topeng, enggak bagus. Nggak ada pakai topeng saya. Oh ya maaf. Dari mana dalilnya itu kan? Iya, dengar. Berdoa. Oke, saya tanya dulu biar kamu ngerti. Kamu paham apa itu sholat 5 waktu?
Ngerti nggak? Makanya jelasin. Sebelum saya jawab. Beda agama kita. Nah, sholat 5 waktu itu yang dikerjakan dalam 5 waktu yang berbeda. Ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia jumlahnya ada 5. Kalau minta dalilnya, banyak oten-oten sekarang tuh minta langsung tertulis di dalam Al-Quran sholat 5 waktu, itu nggak ada. Tetapi pembagian waktunya sholat itu ada tertulis. Minta sama Allah, hitung-hitungan ya. Maksudnya? Apa? Sudah gila orang ini. Gila katanya. Kau ngomong apa? Jelas saja kau gila, otakmu setengah. Kau ngomong. Kau ditanya sholat ya komal goyang saudara, sabar. Sholat 5 waktu. Sabar. Oh ya, sabar. Sholat 5 waktu itu apa, Mister? Apa yang dimaksud sholat 5 waktu? Itu biar paham dulu, baru kita bisa jawab. Tahu tidak? Nanti nggak nyambung. 5 waktu itu 5 waktu melaksanakan sholat. Dibagi 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu 5 waktu. Tahu tidak? Paham nggak? Paham nggak kau nih otakmu? Sampai nggak? Kalau kau minta Anda diperintahkan sholat 5, angka 5 waktu, nggak ada itu. Itu nggak ada. Kalau kau minta tertulis 5 waktu. Tapi kalau dijelaskan zuhur waktunya itu jam berapa, asar itu jam berapa, itu ada dijelaskan, ada dalilnya. Zuhur kami sholat jam 12 siang, itu yang kau lihat orang sholat jam 12, jam 4, maghrib jam 6 sampai jam 7, setengah 8 sampai jam 8 itu isya, subuh, itu ada. Itu ada dalilnya. Kalau kau minta tertulis 5, angka 5 baru dalam kurung waktu, nggak ada. Kau karang aja sendiri. Yang ada di dalam Al-Quran itu peliharalah semua sholat. Ada itu peliharalah semua sholat. Tuh untuk mengerjakan sholat 5 waktu maksudnya. Betul. Diperintahkan untuk sholat ada, untuk mengingat kepada Tuhan ada dalilnya. Lengkap Al-Quran. Apa yang mau kau tanya? Sholat apa yang mau ditanya? Sholat zuhur, asar, maghrib, semua ada dalil. Kenapa? Kabur saudara. Terguncang saudara. Terguncang saudara. Sedikit pemahaman untuk teman-teman kita. Memang perintah sholat itu di dalam Al-Quran itu tidak ada secara gamblang seperti apa. Karena begini, Al-Quran itu memerintahkan setiap ibadah yang kita lakukan itu, contoh seperti sedekah, terus zakat fitrah, puasa dan lain-lain, itu diperintahkan dalam Al-Quran. Karena semua ibadah itu bisa kita lakukan dengan cara tersenyum, tertawa, sambil ngobrol atau apa segala macam. Tetapi kalau sholat ini adalah perintah khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hadiahnya ini adalah salah satu juga hadiah dari Rasulullah untuk Rasulullah SAW. Pada saat wanita yang paling dia cintai wafat, maka Rasulullah diberikan yang namanya hadiah. Kemana? Ke surganya Allah. Lalu disitulah perintah sholat itu ada. Kenapa perintah sholat itu khusus? Kenapa dikhususkan? Karena sholat itu adalah bagaimana puncak penyembahan umat manusia kepada Sang Pencipta alam semesta. Ketika saya bercanda dengan Banteku, saya tepuk bahunya, pasti Banteku nggak biasa aja gitu loh. Kadang kita tenang-tenangan pantat atau apalah itu. Kayak gitu kan kalau bercanda. Tetapi coba kalau kepala ditempeleng, pasti itu tersinggung. Karena apa? Karena derajat paling tertinggi dari manusia itu adalah kepala. Semua ada di kepala. Nah, puncak penyembahan umat manusia pada saat dia menyamaratakan kepalanya dengan kakinya. Itulah puncak persembahan tertinggi kepada Sang Pencipta alam semesta. Makanya perintahnya itu khusus. Begitu. Jadi tidak ada dalam Al-Quran. Karena memang ini dengan detail. Untuk apa? Mengkodratkan seorang manusia kepada Sang Pencipta alam semesta pada saat bertemu dengan Sang Pencipta. Bukan dengan cara jalan kaki, pakai sepatu, pakai sendal, jingkrak-jingkrak, anjay gitu, enggak. Yesus. Enggak begitu. Tetapi merendahkan kepala sama rata dengan kaki, itu adalah persembahan bahwa betapa rendahnya manusia di hadapan Allah, betapa rendahnya manusia di hadapan Pencipta. Seperti itu. Tepuk tangan buat Tuhan. Lanjut. Ya, sembari kita nyari oten di bawah ini banyak yang mau naik, tapi saya bingung pada Islam Kristen nih. Barusan sarang burung, kenapa turun sarang burung? Bacot itu ribut, berisik, otaknya isinya tai itu. Sudah rambutnya kayak sarang burung itu.
Nggak nyambung lagi. Capek aku dengar dia bicara. Anoten nih. Bantu Ton, aku nggak bisa ngeliat Ton, aku nggak bisa buka profilnya mana Islam Kristen. Buset, 33. Aku ngerokok dulu ya. Ya Bang Teguh. Oh ini ada Bang orang biasa nih, ini nih Kristen nih. Mantap. Yo, selamatkan sore Bang. Halo, orang biasa. Halo orang biasa, buka kamera. Bisa open cam nggak Bang? Sore. Open cam bisa nggak? Nggak bisa. Aduh. Oh nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Apa nih mau ditanya kali ini? Mau bertanya aja, ini nggak mau diturunkan kan? Enggak. Hostnya ini Tergantung kalau abang kejang-kejang diturunin pertanyaan, nanti. Pak. Tergantung pertanyaan. Kalau bapak tiba-tiba, loh kok saya di bawah, berarti ada yang salah, gitu. Silakan Pak. Kalau pertanyaan yang menyakiti diturunin. Oh, bagaimana Silakan, itu tanya aja dulu, pertanyaan tanya yang dulu. Pertanyaan menyakiti Oke. gimana itu? Coba, nggak apa-apa tanya aja Bang. Soalnya hostnya Ya. rasis. Bahaya hostnya. Buset, hostnya dibilang rasis. Buset, hostnya Iya, dibilang rasis. Bisa-bisanya kau bilang saya rasis, anak suntili. Rasit, bukan rasis, rasit. Ya. lo mau Ini Lu mah rasit bisa. Bang, bukan rasis. lu mau Andre Rasit. Taimu. Lu mau Udah nanya aja dulu. Agak, Nanya aja dulu. Bang, pertanyaan gini bang. Dek panak kada magaga mo sembaran yang bau. Anak-anak doraka. Anak-anak degaga buah-buahmu. Anak-anak setan. Lanjut. Oke, pertanyaannya bang. Tanda kenabian Muhammad aja bang. Apa tanda kenabian Muhammad? Banyak Ya, cuma tanda itu kenabian doang. Rasulullah. Ya itu tinggal dikasih tahu apa. Oh Oke, banyak. Tanda. Ya kan Silakan Bang Di Teguh. Al-Quran, Tahu aja. di dalam Al-Quran banyak. Dia ada tanda secara fisik, kemudian nubuatan di dalam kitab-kitab terdahulu, kemudian peristiwa atau peristiwa sebelum kenabian. Ini kan tanda-tanda kenabian kan? Ya kan orang kan bisa berbicara tanpa data ya, semua bisa. Oh, kita buka Bisa datanya, pakai boleh? data. Iya. Boleh. Sama-sama belajar. Ada tanda kenabian di dalam diri Nabi Muhammad. Kan Banyak. Quran sempurna. Terus kenapa dengan turun? Enggak, kenapa Quran kan sempurna. Quran sempurna kan, kita mau belajar di Quran. Tanda kenabian. Iya. Bisa dibuka di dalam surat Al-A'raf ayat 157, yaitu orang-orang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mana mereka. Itu salah satu nubuatan tentang Nabi Muhammad di kitab terdahulu. Nah, itu satu tanda-tanda kenabian. Kemudian banyak lagi pada saat Isra Mi'raj, itu juga tanda. Langit ketujuh ya? Tanda, Sorry. Isra Mi'raj sama, iya. Apa? sama membelah bulan ya bang? Itu mukjizat. Itulah tanda-tanda mukjizat kenabian juga. Iya. Jadi setiap nabi itu kan mukjizatnya kan berbeda-beda. Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bisa mengeluarkan air dari jemarinya, kemudian dia membelah bulan. Itu semua itu mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi. Jadi yang bermukjizat itu nabi, bukan Tuhan ya. Jangan salah. Yang bermukjizat itu nabi, bukan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan mukjizat. Nah, pertanyaan, Yesus ini diberikan mukjizat atau dia yang bermukjizat? Bang. Kan itu tanda-tanda Muhammad bang. Iya. Gak mau ditanya. Logikanya ini Muhammad ini. Nih, abang, saya tambahkan sedikit. Yang namanya mujizat adalah ketika manusia melakukan hal-hal di luar nalar manusia lainnya dan keajaiban itu nggak datangnya usah. dari sang pencipta Anak SD alam tahu semesta. nanti apa itu yang masuk logika di luar nalar. Ya. Terus kenapa Muhammad mati sama perempuan? Membelah bulan aja bisa. Mati sama perempuan? Karena manusia Bang. Karena Nabi Muhammad manusia. Bentar. Apa pertanyaan? Gini. Kamu dapat narasi Nabi Muhammad mati karena perempuan itu di mana? Lu udah rohani deh. Mampus. Udah awalnya. Aku lagi ngerokok. Lanjut. Gini loh ya, teman-teman Kristen, pahamilah ya bahwasanya yang pertama, kami tahu Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia, nabi yang artinya utusan Allah, yang artinya seorang manusia. Kita tahu manusia.
Dan kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Selesai itu. Kalau Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad bisa kena racun? Kenapa Nabi Muhammad bisa kena sihir? Kenapa Nabi Muhammad bisa mati? Ya karena manusia. Coba dipikir deh pakai otak. Karena manusia. Jadi wajar seorang manusia itu sesuai dengan kodratnya, bisa sakit, bisa lapar, bisa kena macam-macam, bisa meninggal, wajar. Bahkan makam Rasulullah ada kok. Nah yang harus kalian tanya, ini Tuhan bisa lapar makan ikan goreng, Tuhan bisa mati terus hidup lagi, itu kedagingannya Tuhan terus bisa itu kedagingannya Belzebul, Tuhan itu kedagingannya Ton. Tapi kedagingannya nggak suka sama perempuan. Dagingannya. Di surah Al-Ahzab ayat 40, Nabi Muhammad bukanlah seorang di antara kalian dan bukan seorang bapak bagi kalian. Maka jangan pernah mempertanyakan bahwa apa yang dia lakukan dan seperti apa perilaku Nabi Muhammad, karena segala sesuatu yang dia lakukan dan dia katakan datangnya dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Jadi, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah. Itu semuanya perintah yang dilakukan Nabi Muhammad. Maka dari itu kalian pikir Nabi Muhammad nggak beban ketika memiliki istri sebanyak itu? Beban coy. Tetapi tidak. Allah Subhanahu wa taala menunjuk Rasulnya, yaitu apa? Beliau perkasa dalam segala aspek, dalam segala kelaki-lakian, dalam segala perang, bergulat dan lain-lainnya, dan akal pemikiran. Beliau perkasa dalam segala aspek. Kalau mau memframing akan hal itu. Tapi ingat, ada Tuhan yang bertulang belakang. Lanjut Ton. Sebagai manusia. Ngomong kedagingan, nanti giliran ditanya kedagingannya, dia menikah nggak? Dia punya syahwat nggak? Gimana tuh? Kalian nggak mau jawab pasti kan gitu. Coba yang lain lah, yang lain ya. Ini Tina Mary lah. Ini kalau manusia mikrofon, punya istri, kenapa Pre? Mikrofon volume kayaknya ketinggian, sama kalau kamu mengeluarkan efek suara tuh, menggelegar sekali tuh. Oh iya. Ya coba kecilin dikit. Iya. Kecilin dikit ya. 40. Nah segini aman ya. Juta itu bang. Ini berisik ya. Petir sekali dulu. Petir dulu. Nah, ini. Nah, ini ada tamu nih. Oke. Tina Mary, selamat siang. Sore. Ya, selamat siang. Iya, Kristen, Mbak. Selamat siang, Mbak Tina. Buka kamera ya. Open cam, Mbak. Buka kamera ya. Bisa. Nggak ini bisa. Yang ulu. Nggak bisa, atau nggak Bang. mau? Enggak, harus buka kamera. Nanti dibilang kita boleh bohong dalam 3 hal. Ini bohong dalam 1 hal udah nih. Ya udah, kita diskusi aja. Kapan lagi Mbak berdiskusi dengan pria-pria tampan begini, Mbak? Coba. Aku mau nanya ya, Muhammad, pasti. Nabi Muhammad cuma 1 ya bisa buat mujizat. Hah? Banyak, Nabi Muhammad punya mujizat banyak kok. Oh, apa aja Bang? Banyak, di dalam Al-Quran banyak. Makanya kalau kita baca Al-Quran, bagaimana kemudian Nabi Muhammad yang diutus 14 abad yang lalu, oke? Lalu kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ada sungai di dasar lautan, ada api dalam lautan, kemudian ada 2 air laut yang bertemu tapi tidak bersatu, tidak bercampur. Bagaimana proses terbentuknya janin di dalam kandungan, banyak. Itu Nabi Muhammad gak pernah meneliti, tapi bisa tahu di dalam Al-Quran ada seperti itu gitu loh. Iya, itu bisa dibuktikan dengan sains di zaman sekarang. Itu ilmu pengetahuannya, sama kalau kita sekarang sekolah, belajar. Kalau ilmu pengetahuannya, di mana ada ilmu pengetahuan seperti itu 14 abad yang lalu, ada nggak? Ya, itu kan ya bisa-bisa aja Bang, sama dengan ilmu forecasting. Keilmuan tentang bagaimana ada terbentuknya janin di dalam kandungan itu baru aja, baru aja kebetulan ditemukan yang 2 abad belakangan. Ini terbukti gitu, yang nggak terbukti kan pasti ada. Nah, sama seperti coba sebutkan apa yang tidak terbukti apa? Ya, artinya yang Anda katakan itu adalah hal biasa yang bisa dipikirkan manusia. Itu bukan mukjizat. Kalau bahasa sekarang namanya itu ilmu sosial ya. Oke. Abang kan tahu
tahu IPS, ilmu pengetahuan sosial, IPA. Makanya saya tadi udah jelaskan, Ibu. Dengerin dulu makanya jangan ngomong terus, dengerin, jangan ngomong terus, dengerin. Ketika saya menjelaskan bahwasanya keilmuan yang ada di dalam Al-Qur'an itu dulu gak pernah diteliti, tidak pernah dicari tahu. Bahkan Nabi Muhammad gak pernah tuh yang namanya nyelam ke dasar lautan, gak pernah yang namanya meneliti bagaimana cara USG dalam kandungan itu seperti apa, gak ada itu. Nah saya tanya, baru bisa dibuktikan di beberapa abad belakangan, 2-3 abad belakangan baru terbukti. Itu kan menemukan ilmu filsafat dan terbukti kebenarannya dan bisa dipakai. Apakah dia seorang nabi, Bang? Ilmu filsafat itu yang mengadakan ilmu filsafat yang paling pertama. Orang-orang Cina ya zaman dahulu ya ribuan tahun lalu, apakah itu disebut mereka nabi? Kan bukan, Bang. Bukan mukjizat. Lah itu tahun berapa? Beda orang yang melakukan penelitian sama nabi yang tidak pernah melakukan penelitian. Itu tidak sama, ada pernah Bang. ada bukti Nabi Muhammad pernah menyelam ke dasar laut, melihat bahwa di bawah laut itu ada api. Itu tidak dilakukan penelitian. Beda dengan Galileo Galilei tadi mengenai dokter, itu mereka melakukan riset, melakukan penelitian. Berbeda. Gimana sih? Bahkan kalau kita bahas tentang bagaimana keilmuan yang ada sekarang, semua dasarnya dari Al-Jabar, dan Al-Jabar itu penemunya adalah orang Muslim. Itu beda lagi tuh, gitu. Nah, sekarang kalau Ibu tadi tanya tentang Nabi Muhammad, mujizatnya banyak nggak? Di dalam hadis bertumpuk banyak sekali. Tapi kita tidak pernah, umat Islam tuh yang namanya melebih-lebihkan mujizat yang pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Banyak kok. Pernah membangkitkan orang mati, ada di dalam hadis. Tapi bukan kita kemudian, oh Nabi Muhammad bisa bangkitkan orang mati, terus kita mengagung-agungkan berarti dia adalah Tuhan. Enggak, bre. Kita bisa bedain mana Tuhan, mana manusia, mana Nabi. Gitu. Nih, sarang wallet. Sarang wallet, buka kameramu, sarang wallet. Sarang. Leli ini siapa nih? Leli Armaijal. Tanya itu bolehlah tanya teman-teman ya, tapi giliran dijawab diem, masa dijawab cor terus gimana sih? Ya ini mana Islam mana Kristen ini? Leli Islam Kristen. Bentar. Alhamdulillah saya Muslim. Oh ya sudah, izin saya turunkan ya. Kita kasih kursinya buat Kristen aja langsung ya, karena nggak ada dia sama Islam. Assalamualaikum. Oh saya Islam Bang. Waalaikumsalam. Oh siapa Bang? Oke Bang. Siapa? Kasih Bang Rafael. Izin saya turunkan Bang, kita kasih kursi buat Kristen yuk. Assalamualaikum. Siap. Oke, sarang wallet. Jadi gini ya teman-teman ya, sekali lagi. Memang beda sudut pandang kita antara Islam dan Kristen dalam hal melihat sebuah mukjizat. Mukjizat itu kita paham, apa itu mukjizat? Yaitu sesuatu yang di luar nalar. Kejadian di saat itu, contoh Nabi Musa membelah lautan. Bukan berarti Nabi Musa itu Tuhan, bukan. Tapi Nabi Musa bisa melakukan itu karena Tuhan memberikan kuasa kepada dia untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar. Yaitu laut bisa terbelah. Bukan berarti kemudian Nabi Musa ini adalah Tuhan. Kuasanya dari Tuhan. Gitu. Sama ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia juga mendapatkan kuasanya dari Tuhan. Bukan berarti dia adalah Tuhan itu sendiri, karena yang bisa bangkitin orang mati bukan cuma Yesus, Elia bisa, bahkan Paulus pun bisa. Kalau standar membangkitkan orang mati itu kalian anggap adalah Tuhan, kemudian kalian sembah itu, ya silahkan. Artinya Anda menyembah perantara, menyembah utusan, menyembah nabi. Karena nggak ada yang namanya Tuhan itu bermujizat, enggak. Gimana sih? Kok malah yang ditanya kok mujizatnya Nabi Muhammad? Mujizat itu bukan hal yang kemudian jadi hal yang terutama. Oh harus ada mujizatnya. Lah memang ada mujizat, setiap nabi itu punya mujizat, bre. Semua punya keistimewaan yang namanya nabi, yang kemudian utusan Tuhan. Kecilin HP satunya Bang. Bukan ini Bang Rasid ini, dia yang doubling dia suaranya Bang. Setiap gua ngomong dia ngebalik suaranya. Ya silakan Kristo. Halo Kristo, Belehe. Iya Bang. Belehe Watiko. Ya, halo. Oh iya. Protestan atau Katolik Bang? Kristen Bang. Protestan Bang ya. Silakan mau tanya apa? Sorry ya Bang kalau pertanyaan salah ntar. Siap. Kenapa Nabi Muhammad menikahi anak kecil? Bukan gak kesana. Bukan. Apa? Cuma tuh. Pertanyaan salah ini gimana? Ini ya apa? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad bukan menyembah gitu ya. Ya betul.
Nah, itu aja yang mau aku pahami gitu aku pikir itu dalam Islam Nabi Muhammad tuh ini yang disembah sama. Yes, saya kasih jawaban ya. Saya sudah tangkap inti pertanyaannya. Jadi begini Bang, kita di dalam Islam itu tahu Bang, kita belajar bahwasanya sebelum Nabi Muhammad diutus, telah diutus nabi-nabi terdahulu. Dari Nabi Adam, Nuh, kemudian Abraham, kemudian Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad, banyak nabi-nabi yang lain. Kita tahu bahwasanya nabi itu adalah utusan Tuhan. Untuk apa Tuhan mengutus nabi? Untuk memperkenalkan kepada umatnya, kepada manusia bahwasanya adalah sang pencipta langit dan bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas nabi Bang. Jadi dari dulu gak ada yang namanya nabi itu disembah. Nabi itu utusan Tuhan, manusia pada umumnya. Oke, paham. Seperti itu abangku. Ya, terima kasih Bang. Terus ini sorry ya, satu lagi. Sorry ya, ini kalau ini dalam Muslim kan itu sholat dalam satu hari 5 kali ya. Oke, mungkin itu ada sholat Isya, mungkin nggak tahu, pokoknya 5 kali kan itu. Nah, itu apa beda-beda ke inti doanya begitu beda-beda sama aja gitu. Ya, jadi kalau sholat sama, kenapa nggak 1 kali aja gitu? Padahal sama tujuannya nih, kenapa harus 5 kali? Oke. Tuhan kau. Jadi gini, abangku, umat Islam itu sami'na wa ata'na. Bentar Bang, aku artinya begini. Benar nggak tahu bukan apa ini gitu. Siap, saya jawab ya. Umat Islam itu sami'na wa ata'na, yang artinya kami diperintahkan, kami kerjakan, kami lakukan. Jadi kalau abang tanya tentang sholat, Bang kenapa sholat tuh harus 5 waktu ya? Karena memang diperintahkan kita 5 waktu yang wajib. Apa itu? Sholat subuh, sholat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib dan isya. Apakah semua beda-beda Bang? Ada yang beda, ada yang sama. Total rokaatnya. Jadi kalau subuh itu 2 rakaat, kemudian zuhur itu 4 rakaat, kemudian maghrib itu asar itu 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Doanya sama atau beda? Sama doanya, berbeda jumlah rakaatnya. Nah seperti itu. Jadi kita diperintahkan, kita lakukan. Karena itulah kami disebut bahwasanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Tuh. Kami diperintahkan, kami lakukan. Gak banyak tanya kami ngapain kok kita kok diperintah sholat ya gitu. Nah gak kayak kalian Bang. Mungkin kalian ditanya ketika kalian justru kebalikannya gini. Ini sorry Bang ya, sorry saya senggol sedikit. Ya, sama seperti kalian ketika kalian beribadah hari Minggu ke gereja, tata cara ibadah itu pertama nanti doa dulu, nanti nyanyi-nyanyi, nanti kemudian ada khotbah, nanti ada yang namanya kolektor, nanti ada yang namanya perjamuan suci. Saya mau tanya, siapa yang atur itu semua? Siapa yang perintahkan? Ini belum pernah ada yang menjawab. Karena apa? Sebetulnya tidak ada perintah dari Tuhan untuk melaksanakan tata cara seperti itu. Kalau kami umat Islam ditanya, kami sholat, kami rukun Islam ada 5, ya kan? Syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji bila mampu. 5-5-nya ada di dalam Al-Quran. Oke. Maksud tuh kalau tujuan doanya sama Bang, kenapa nggak 1 kali aja gitu? Kenapa harus 5 kali gitu? Nah, karena kami diperintahkannya 5 kali Bang. Ya sama. Mas, itu perintah dari Allah ya Nabi Muhammad? Dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad, sehingga kita umatnya bisa tahu. Dari mana kita tahu? Kita membaca Al-Quran. Oke, saya paham karena perintah. Tapi kenapa Tuhan kalau memang tujuannya satu, doa-doanya sama aja, kenapa Tuhan tuh harus kasih 5 waktu gitu, nggak 1 aja? Kenapa? Jadi 5 waktu ini Tuhan tadi niatnya pun beda-beda Bang. Nanti usolli fardol subuhi, ini niat sholat subuh. Nanti ada usolli fardol zuhri, beda-beda niatnya. Cuman proses tata cara sholatnya itu kurang lebih sama. Ada yang namanya takbiratul ikhram, ada yang namanya ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian tahiyat, awal dan akhir. Itu sholat. Udah terjawab belum? Udah. Kenapa 5 kali? Karena perintahnya 5 kali Bang. Kalau diperintahnya 3 kali, kami 5 kali. Abang tanya tuh kenapa 5 kali Bang? Perintahnya kan cuma 3 kali gitu. Kalau perintahnya 5 kali, kami kerjakan 5 kali, ya udah. Berarti kami melaksanakan sesuai perintah Tuhan. Kenapa kau mau nyanyi di gereja? Atas dasar apa kau mau nyanyi di gereja?
Ini yang dapat. Kalau alasannya seperti itu pemahaman untuk tentang agama, ke sana tuh ini belum sampai sana, Bang. Ya, tidak apa-apa, tanya aja Bang, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya tambahkan ya, gini Bang, kenapa perintah sholat itu 5 waktu sehari? Pertama, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sang pencipta yang mengetahui seperti apa umatnya. Itu yang pertama. Kedua, kita di muka bumi ini hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, semua itu di waktu-waktu tertentu yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, tetapi ternyata kita harus dituntut untuk sholat. Yang utama itu adalah subuh. Nah, pada saat orang enak-enaknya tidur, asik-asiknya tidur, kita dibiarkan untuk apa? Kita dibiarkan untuk harus wajib sholat. Tidak boleh tidak, kita harus bangun padahal lagi nyenyak-nyenyaknya. Apa manfaat di balik itu? Bagaimana kita harus mengetahui bahwa kami masih diberikan yang namanya nafas kehidupan untuk merasakan hidup pagi-pagi. Karena apa? Tidur itu adalah mati kecil. Itu definisinya tuh, tidur. Makanya kita harus mengingat. Nah, ketiga, yang namanya sholat, kenapa harus seperti itu? Makanya di dalam Islam, seperti apapun sifat manusia, bukan berarti membenarkan apa yang dia lakukan tentang kesalahan, tetapi kita harus mengingat bahwa setiap apa yang kita lakukan di sela-sela waktu selesai sholat, banyak hal-hal yang kita lakukan tanpa sadar, yaitu apa? Yaitu dosa. Makanya kita dituntut untuk selalu apa? Untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seperti itu. Jadi kita harus selalu diperintah untuk mengingat. Karena di dalam Islam justru pendosalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena hanya pendosa yang selalu merujuk kepada yang namanya pertobatan, selalu mengingat kepada Allah. Hanya pendosalah yang selalu mengingat kepada Allah ketika dia melakukan dosa. Makanya sholat itu 5 waktu sehari. Agar apa? Agar segala sesuatu yang kamu lakukan di muka bumi ini, ingat. Luangkan waktu untuk mengingat Allah, karena dialah sang maha pemilik segala sesuatu di muka bumi ini. Dan tempatnya lah kamu meminta. Begitu Bang. Oke, makasih banyak Bang Rashid, Bang Ton penjelasannya. Iya, sama-sama. Oke Bang, izin ini. Bang, lanjut lagi Bang, pertanyaan berikutnya Bang. Gak, itu aja yang aku penasaran. Aku pikir tuh Gak bisa Bang. Kalau kita ketemu orang-orang seperti Abang, minimal 10 Bang. Pertanyaannya minimal 10. Gini, aku tahu soalnya pemahamanku tentang agamaku juga masih kurang. Nanti kalau ada pertanyaan ini. Enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Tapi Abang itu kalau Abang seperti ini minimal pertanyaannya 10 Bang. Enggak bisa. Kalau Abang turun sekarang, Abang nanti punya utang berbunga Bang. Abang punya pertanyaan jadi 90 Bang. Enggak. Aku tuh yang aku tanyakan yang benar-benar buat aku penasaran gitu. Itu aja Bang. Wih, penasaran. Iya Abang saja Bang penasaran. Oke, makasih banyak Bang Ton, Bang Rashid. Siap Bang Bleng. Oke, siap ya. Saya pertama dulu ya. Anak Tuhan. Oh, ada lagi anak Israel. Anak Tuhan. Anak Israel rohani kayaknya nih. Buka kamera Mbak, ini yang tadi mau bertanya tapi duluanin sama Ayu. Iya, buka kameranya Mbak, on cam coba. Oh iya, mungkin silakan bertanya saja. Ya. Mau bertanya Mbak? Aduh, kasih sama Uni lah, Uni kan sama ya, coba, iya Mbak. Tadi kan saya lihat di situ tulis Kristen itu salah. Ya, itu betul. Maksudnya salahnya di mana ya, Kakak? Banyak. Lanjut nih. Letak kesalahannya di mana? Saya bisa diperluruskan. Oh, lagi nelpon. Well, yang lain dulu, ini lagi teleponan. Oh ya, Bang Rashid silakan. Oke. Kebenaran itu kan kita mencari dalam bagaimana caranya kita memilih secara objektif dan rasional, Mbak. Memilih secara objektif dan rasional. Bagaimana kita melihat ajaran-ajaran yang Mbak darah Yesus. Oke, yang Mbak pahami itu seperti apa? Contoh satu. Langsung aja ya Mbak ya, karena Mbak agak repot. Coba, bisa tidak? Saya bisa memastikan bahwa Mbak ketika saya tanya, tiba-tiba akalnya itu langsung stuck selama 3 detik. Merujuk kepada Tuhan.
Bisa nggak? Nah, sekarang buka mute-nya, dibuka mute-nya. Mbak coba jawab pertanyaan saya. Nih Mbak, betul tidak kalau Tuhan itu sang pencipta alam semesta beserta isinya, yaitu Tuhan? Begini, pertanyaannya begini. Betul tidak kalau Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini? Betul. Dan Mbak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat di muka bumi ini? Betul. Oke. Coba simak pertanyaan saya, Mbak. Coba simak pertanyaan saya yang membuat akal pikiran Mbak akan langsung menjadi koma selama 3 detik. Betul tidak kalau Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? 3, 2, 1, 3, 2. Bagaimana Kak? Kan? Bukan cuma ini. Dia kan? Karena sesuatu yang harus kita pahami, bagaimana kita menilai secara objektif dan rasional. Kalau Mbak yakin bahwa Tuhan menciptakan umat manusia dan Mbak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan juru selamat, maka betul tidak Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Kalau melahirkan Tuhan Yesus itu kan hanya sebagai perantara Kak, lewat Bunda Maria. Hanya perantara untuk datang ke dunia menebus ketembus. Coba perhatikan. Perhatikan pertanyaan saya. Bunda Maria. Pertanyaan saya, perhatikan. Betul atau tidak Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Betul. Menciptakan Bunda Maria itu kan manusia biasa. Oke. Jadi Mbak percaya bahwa Tuhan diciptakan? Diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu juga. Ya. Betul sekali Kak. Maka kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Karena Bunda Marianya dipakai untuk. Maka kita berpindah kepada pertanyaan selanjutnya yang mungkin bisa membuat Mbak lebih berpikir. Mbak yakin Tuhan itu pencipta alam semesta? Lagi karena memang kenyataannya seperti itu Kak. Oh ya udah kalau gitu tidak bisa berpikir lagi host. Nah ini. Nah, jadi memang untuk Yesus itu tetap sama. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan. Pencipta. Yesus adalah pencipta. Lalu siapa yang menciptakan Yesus? Tuhan. Ya. Dia sendiri karena dia adalah Tritunggal. Dia adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Darah Yesus. Dia menciptakan dirinya sendiri. Aduh, gimana? Iya. Jadi gini Mbak. Begini Kak. Dia datang melalui Bunda Maria. Sabar Kak. Ya. Begini Mbak. Begini Mbak. Iya. Diskusi lintas agama dikhususkan bukan untuk oleh Roh Allah. Roh Allah itu adalah Tuhan sendiri. Aduh. Sabar Kak. Iya. Ya sini anaknya saya gendong Kak. Enggak. Begitu. Maksudnya. Riuh banget soalnya gue. Begini Kak. Saya jelaskan ya. Diskusi lintas agama bukan untuk memecah belah umat, tetapi diskusi lintas agama untuk bagaimana kita mencari kebenaran, memakai akal, perang logika, menilai secara objektif dan memilih dengan cara rasional. Nah, itu diskusi lintas agama. Nah, ketika Mbak naik lalu hanya memakai iman tanpa memikirkan bahwa apa yang saya katakan intinya Yesus Tuhan, maka saya angkat tangan. Karena apa? Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan Mbak, dalam agama saya dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam beragama. Maka saya dikatakan Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai umat manusia, khususnya Islam, khususnya sekarang Ar-Rasyid tidak ada paksaan ketika kamu berbicara dengan orang Kristen lalu kamu memaksakan dia masuk Islam atau dia meyakini Islam. Tidak ada. Urusanmu adalah sampaikanlah kebenaran walaupun hanya dengan 1 ayat. Urusan dia nanti mau mengenalku, biarkan aku yang mengetahui, biarkan aku yang berkehendak. Karena hanya aku yang mengetahui isi hati dan pikiran umat manusia. Nah, sang pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjamah seseorang yang ingin berpikir, ingin berakal. Itu dulu.
Ketika manusia sudah mau memakai akal pikirannya untuk membuka wawasannya, memilih sesuatu dengan cara objektif, lalu mengenal Tuhan itu esensinya apa, maka di situ kita bisa memahami hal itu. Contoh saya langsung kasih. Kita sebagai manusia bisa, Mbak, kita bisa makan pasir. Kita bisa makan pasir sebagai manusia. Oke, tetapi ketika saya tawarkan kepada Mbak mau nggak makan pasir? Pasti Mbak nolak. Karena apa? Karena kodratnya Mbak sebagai manusia. Sebenarnya sejatinya kita bisa makan pasir, tinggal dikunyah dikit, ditelan, selesai. Tapi kan karena Mbak memiliki kodrat sebagai manusia, maka Mbak menolak. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan adalah Sang Maha Kuasa, tetapi kekuasaannya ini tidak mungkin dia menunjukkan kemahakuasaannya untuk menggugurkan kemahabesarannya. Tuhan tidak mungkin menunjukkan kemahakuasaannya untuk menggugurkan kemahasuciannya. Maka Tuhan memiliki segala kemahaan yang tidak boleh ditukarkan dengan segala esensi yang ada. Begini. Gendongkan anaknya. Coba kalau rewel masukin kulkas, Mbak, pasti nggak kedengeran. Katakan begini, katakan izin Mbak, Mbak close cam aja, nggak apa-apa. Yang penting Mbak niatnya baik. Mbak close cam aja nggak apa-apa, biar tidak nyangkut-nyangkut. Nah ya, oke, silakan Mbak. Begini Kak, maksudnya kan kalau ini kan kalau di ajaran Islam kan Kakak diajarkan untuk percaya Allah toh Kakak melalui ajaran Nabi Muhammad. Betul bukan Kak? Nah kalau yang saya sampaikan kan menurut ajaran dalam Alkitab, kitab yang kami baca dalam agama kami tuh Kakak, kami tidak bisa menyangkali itu. Ya kalau saya Kakak menjelaskan tentang dalam Al-Quran, coba juga kita uraikan dalam Alkitab juga begitu Kak. Ya, kita uraikan bahasa Mbak. Menurut dan menurut. Tidak bisa. Sekarang saya tanya ganti. Oke. Izin Mbak, coba Mbak dengarkan ketika Mbak mengatakan menurut, ada sesuatu yang saya ingin katakan kepada Mbak, tetapi ini semua dalam Bible Mbak. Sekarang Mbak bisa menilai secara objektif. Di dalam Bible Mbak dikatakan, Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu otomatis adalah yang lahir itu adalah Tuhan dan yang lahir itu adalah Kristus. Tetapi di ayat yang lain mengatakan di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sudah 2 kali Yesus menjadi Tuhan. Pertama pada saat dilahirkan, kedua pada saat disalibkan. Dan ketiga, Paulus mengatakan di kitab Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Ingat Mbak, 3 kali Yesus menjadi Tuhan, yang mana yang Mbak mau imani? Dan saya pastikan Mbak tidak pernah